Gibran ini sebenarnya kerjaannya apa sih? Itu yang dipikirkan oleh para warganet yang ya mungkin saja mereka ini adalah kaum lowbat. Nah, kalian tahu siapa? Atau anak abah. Nah, sebenarnya saya nggak mau ngomong seperti itu. Tapi memang banyak orang-orang yang masih menyaksikan kerja seorang Gibran Rakabuming Raka. Sehingga saat dia ini bagi-bagi memantau bagi-bagi susu, bagi-bagi susu dan juga gas ya? stok gas. Stok gas itu dianggap pencitraan biar kayak kerja, katanya seperti itu. Betulkah Gibran ini melakukan pencitraan biar kayak kerja? Dan jangan-jangan dia juga sudah mulai kayak nggak dianggap sama Pak Prabowo, seperti keinginan kalian semua yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, Gibran dan Prabowo juga. Yuk kita akan segera lihat. Oke, Mas Darko, banyak banget berita tentang Mas Gibran karena banyak juga kontroversinya ya. Mungkin sekalian saya tanyain juga termasuk ada juga yang program dibikin Mas Gibran itu lapor Mas Wapres yang hingga saat ini katanya nggak ada tuh balasannya, realisasinya ataupun solusi dari program lapor Mas Wapres ini. Cuman dari satu sisi ternyata pada akhirnya Mas Gibran ini juga kayaknya mengadaptasi cara Pak Jokowi saat memimpin, di mana dia turun langsung dan memantau, ya kan? Yang dimana warganet ini curiga, apakah bekerja atau hanya pencitraan saja? Dan menurut Mas Denny Darko, gimana gimana kesan dari cara Mas Gibran ini yang dinilai mengikuti Pak Jokowi? Jawaban saya ada di atas pintu keluar rumah makan Padang di tahun 90-an. Ceritakan ke kolega Anda jika Anda puas. Beritahukan kepada kami jika Anda tidak puas. Nah, jadi orang-orang yang protes itu adalah orang-orang yang nggak puas. Sebenarnya banyak orang yang lapor ke Mas Wapres. Dan yang ditanggapi pun mungkin yang puas, ya nggak merasa harus mencuitkan hal ini tadi. Maka tadi kalau ada pertanyaan, banyak sekali, itu harus diwakili dengan angka. Dan jika angka tersebut memang harus dibandingkan atau disandingkan dengan angka yang puas, saya pikir kepuasan ini masih tetap ada kok. Sehingga kalau saya katakan ya ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Ini sesuatu dinamika yang terjadi di masyarakat. Saya pikir itu jawabannya. Nah, netizen juga bilang, apa nggak rugi bayar Gibran sebagai Wapres hanya untuk memantau-mantau program saja? Gimana menurut Mas Didar? Kembali bahwa berpolitik atau bernegara di era sosmed seperti sekarang ini, saya melihat bahwa tugas presiden dan wakil presiden selain sebagai lembaga eksekutif tertinggi, mereka pun juga harus quotes on quotes melaporkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Malah sebenarnya kalau dia ini tidak melakukan itu, ya seperti kemarin itu. Ini kan bisa jadi pedang bermata dua. Bisa saja Gibran akan ngomong, lah kan saya melakukan ini, kalian nuduh kemarin saya nggak kerja. Baru melakukan ini tadi. Kalau saya pikir Pak Jokowi, Gibran ini adalah orang-orang yang works in silence gitu loh. Yang ya mereka melakukan ini. Mereka tetap kerja, tapi ya kembali lagi bahwa hasilnya tuh nggak bisa diukur dari kita mengomentari tentang pencitraan ini tadi. Kita kan tahu bahwa misalkan kota Solo, ya walaupun ya dapat backupan dari bapaknya, tapi Solo ini pun mengalami transformasi dari Solo sebelum dipegang oleh Gibran dan saat sudah dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini menjadi buruk atau baik? Silakan warga Solo berkomentar di sini, tapi sertakan bukti. Sehingga kalau tadi dikatakan, lah apa nggak kemahalan? Ya presiden dan wakil presiden tugasnya itu adalah melakukan pencitraan, menunjukkan bahwa pekerjaannya seperti itu. Nah kalau ternyata enggak, mereka lebih mahal lagi dibayar suruh ngapain gitu. Atau melakukan apa? Kan ada menteri, kan ada staf menteri, kan ada utusan khusus menteri. Yang kalau menurut saya, ya mereka lah yang seharusnya kerja beserta dengan deputi dan staf-staf di kementeriannya. Langsung pertanyaan ini ada 2 poin ya. Yang pertama adalah banyak netizen berspekulasi dengan berjalannya Mas Gibran turun untuk memantau itu dan tidak pernahnya terlihat Mas Gibran berdiskusi berdua dengan Pak Prabowo, maksudnya kayak turun kok sendiri gitu, terus Pak Prabowo kemana-mana sendiri, itu dinilai kayak apakah sudah mulai ada perbedaan jalan. Makanya kalau kalian menonton konten ini, tontonlah juga konten tentang mengapa Pak Jokowi ini
Dulu kalau ditanya apa, jawabannya selalu silahkan tanya. Karena apapun yang dilakukan dan dijawab, itu akan tetap salah di mata netizen yang memang tidak menyukai. Pas nggak bareng dibilang pisah. Dan nanti kalau ada Pak Prabowo juga di situ, orang akan bilang, masa presiden, kelas presiden ngurusin gas melon seperti itu. Jadi kalau saya boleh katakan, ini hal yang, ya itu tadi loh. Even solution will look like a problem saat orang ini udah nggak suka. Haters gonna hate. Mereka akan terus membenci, mencari alasan. Yang ingin saya katakan adalah ini baru 100 plus hari. Kasih kesempatan. Toh kebijakannya juga kebijakan populis yang dimenangkan. Pak Prabowo pun akhirnya juga menganulir apa yang dilakukan oleh ya Bahlil itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih silahkan berkomentar. Tapi kalau terus komentar sendiri sampai ditanyakan lagi oleh dirinya sendiri itu tadi, ya saya pikir absurd ya pikiran kalian. Mas Gibran walaupun nggak ditemani oleh Pak Prabowo, juga banyak yang berspekulasi bahwasanya Mas Gibran ini juga nggak ditemani oleh menteri. Jadinya kayak, oh apa emang perbedaan, maksudnya gini ya, perbedaan jalan dan juga menteri ini nggak ada yang berani nunjukin kedekatan sama Mas Gibran karena nggak sejalan sama Pak Prabowo. Kalian ya, dulu Pak Ma'ruf itu juga nggak kemana-mana. Kalian nggak protes. Coba tanya, Pak Ma'ruf kemarin kemana aja? Nggak ada yang nanya. Loh Pak Ma'ruf nggak bareng sama Pak Jokowi. Wakil presiden tuh jarang sama presiden barengan gitu. Jadi kalau saya kira Pak Prabowo dan Gibran ini tuh udah janjian mau ngapain dan apa. Dan mustahil Gibran akan melakukan hal-hal yang kalian tuduhkan di awal-awal pemerintahan seperti sekarang. Ini adalah satu kerangka pikir yang sesat, yang harus dibenahi. Dan kalau ini diteruskan, dibumbui oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian, akan jadi sebuah gelombang yang akan menimbulkan makar. Ini harus hati-hati. Banyak juga yang membandingkan, ini netizen lagi ya, banyak yang membandingkan, Pak Prabowo itu citranya sudah baik, selalu mengurus hal-hal yang sifatnya, apa bahasanya, vital, ya kan, hal-hal yang penting. Mas Gibran ini wapres tuh mau ngapain kok ngurusin yang receh-receh? Gimana? Nanti kalau dia ngurusin vital, ngambil spotlightnya Pak Prabowo. Nanti kalau dia ternyata kemudian tampil di sebuah forum kenegaraan, nanti dikira loh kemajon, nah, seperti itu. Jadi kalau saya kira ya tadi itu, nggak apa-apa lah. Kalian habiskan waktu dengan paket data kalian mengomentari wakil presiden, tapi bisa jadi ini good cop and bad cop situation. Mas Gibran melakukan tugasnya, jadi samsaknya para netizen agar Pak Prabowo ini citranya positif. Bahkan boleh saya katakan citra Pak Prabowo ini jauh lebih positif dibandingkan Pak Jokowi saat 100 hari menjabat, dan itu bagus. Artinya kalian semua nggak akan ganggu-ganggu dulu Pak Prabowo biar dia kerja. Dan kalau menurut saya ya kembali lagi. Mungkin kalian yang harus mulai mengurangi, nggak apa-apa seperti itu, tapi kalau kebencian yang kalian lakukan, saya yakin dalam kehidupan nyata pun kalian nggak akan berbahagia. Ada lagi, ya kan, yang membandingkan Mas Gibran ini dengan, kalau Mas Gibran ini sebelumnya memantau pembagian susu gratis sama distribusi gas melon, baru-baru ini juga Mas Gibran ini datang ke sekolah-sekolah bersama barber, tukang potong rambut untuk razia rambut. Di mana fenomena ini dibandingkan dengan sosok Anies Baswedan yang datangi sekolah untuk berdiskusi dan berdialog dengan para siswa. Dan ini netizen kembali ribut lagi kayak, nah ini dong ada isinya, berdiskusi bukan cuma mantau-mantau doang. Itu wakil presiden tuh kenapa cuma mantau doang, malah ini saya nggak dengar beritanya ya. Rambut. Tapi kalau ternyata mau disandingkan seperti itu, ya tetap Mas Anies Baswedan akan menang. Saya pun akan lebih setuju kalau itu tadi diskusi. Dan ya yang untuk yang ini walaupun saya mendukung Prabowo dan Gibran, kalau benar itu tadi saya juga nggak setuju. Saya akan ada bareng sama netizen yang protes. Ya itu lebih baik kalau diskusi, ngapain juga seperti itu. Tapi saya kan belum baca beritanya. Untuk kalian semua bisa tolong diluruskan di sini, karena bisa jadi ada satu hal yang mungkin kita akan keliru. Kita akan interpret atas apa yang sebenarnya ada. Tapi kan di netizen di situ juga ya, maksudnya ini mungkin selalu karena berulang ya, jadi netizen ini melihat kayak, oh iya ternyata Gibran ini cuman banyaknya lebih memantau ataupun memang datang untuk melihat fenomena dan lain-lain lah, ketimbang nggak tahu itu Pak Anies datang ke sekolah itu berdiskusi, tapi pada akhirnya dinilai ini Mas Gibran ini, ya ini penilaian netizen ya, Mas Gibran ini jauh lebih kosong daripada Pak Anies gitu. Nah kalau seperti itu
saya sih tetap setuju dengan netizen. Lah ya kalau dengan Mas Anies yang dia pendidikannya sudah S2, S3 ya. S3 deh kayaknya. Ya jelas gitu loh. Tapi saya nggak mau nyalain Gibran, yang saya salin Mas Anies. Kenapa kok harus kontra dengan Prabowo dan Jokowi? Harusnya kemarin itu tuh jadi wakilnya Pak Prabowo, kan jadi menang, betul kan? Saya pun sebenarnya pengennya itu Mas Anies yang jadi wakil presiden, atau kalaupun jadi presiden ya harus keberlanjutan. Mas Anies sih selalu itu tadi ngajakinya orang-orang yang radikal-radikal, terus sekarang berlawanan. Mas Anies ini orang pintar, yang salah tempat. Itu yang saya pengen bilang. By the way, kita tetanggaan loh Mas Anies. Cuman banyak juga yang bilang bahwasanya membandingkan Gibran dan Mas Anies ini ya karena bentuk kekecewaan anak abah aja kali lah, nggak usah dibandingkan karena enggak lah ya, kalau itu saya pun setuju Mas Anies gitu. lebih pintar. Enggak, cuma maksudnya kayak kalaupun memang lebih pintar ya nggak usah dibandingkan karena Gibran ini memang datang tujuannya bukan diskusi, hanya memantau saja gitu dan nggak bisa disalah. Oh iya, kalau untuk hal itu saya setuju. Tapi saya juga membayangkan dong saat Gibran menjadi Wapres dengan Mas Anies jadi Wapres, mungkin saya akan lebih suka Mas Anies saat menjadi Wakil Presiden. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Dan kita kan nggak bisa terus komentarin orang yang, ya masa kalian bandingin istri kalian sama mantan kalian, mau mati. Nah ini Gibran sebagai Wapres juga masih banyak pro kontra ya. Cuman maksudnya kayak dikala apa bahasanya? Dikala gelombang kebencian terhadap Pak Jokowi, Pak sebagai mantan presiden atau presiden terdahulu, terus Mas Gibran ini juga diserang oleh berbagai pihak. Padahal sebelumnya juga seperti yang Mas Darko bilang bahwasanya nanti kalau kayak Pak Ma'ruf Amin, apakah ini akan bukan selama ya, maksudnya akankah gelombang ini juga akan terus berlanjut? Apapun yang Mas Gibran lakukan ini lah di mata netizen ataupun nantinya mungkin orang-orang akan menyukai Mas Gibran karena ya lebih dekat dengan masyarakat ya kan ketimbang Pak Prabowo, hal-hal yang berbau kenegaraan. Analisa saya tidak. Maksudnya tidak akan selamanya seperti ini. Karena apapun yang terjadi sekarang ini, itu pun dibahan bakari dan dibakar juga dengan uang yang kalau kita bilang itu dikucurkan ke media oleh orang-orang yang memang ingin memecah belah bangsa ini. Coba baca John Perkins ya kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya namanya Perkins, last name-nya itu The Confession of Economic Hitman. Di negara maju bahkan ada satu lembaga shadow seperti itu yang memang mengirimkan orang-orang untuk memecah belah bangsa agar mereka ini runtuh secara perekonomian dan mudah untuk dijajah. Jadi kalau saya katakan ini uangnya ini masih dikucurin menuju ke situ. Tapi saat nanti kebijakan pemerintah atau pemerintah ini make peace dengan orang-orang dan orang ini tadi, atau bisa meredam ini tadi, saya pikir itu semua akan hilang. Ada tapi nggak semarak sekarang ini. Dan salah satunya tentu saja kan ada kekuatan besar kan sekarang ini. Partai yang memang ya, mantan partainya Pak Jokowi dan Gibran yang masih ya belum move on dengan kejadian kemarin. Orang istilahnya line up mereka strikernya aja masih nyerang Pak Jokowi dan Gibran. Mereka pasti ya saya duga ya mengucurkan segala sumber dayanya untuk melakukan serangan di lini yang lain juga. Jadi kalau saya kira kembali apakah ini akan selamanya? Tidak. Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega, ini semua akan selesai. Kalau itu tidak terjadi, antara dua hal. Satu, Bu Mega akan digantikan dari dalam. Atau kalau tidak, Pak Prabowo berhenti membuka pintu negosiasi dan mulai untuk melakukan, ya, you're not one of us. Seperti itu. Ini akan kita bahas di konten yang lain. Terakhir, kan ini juga maksudnya Mas Gibran sempat disinggung tadi ya, turun ke masyarakat itu dengan cara pencitraan Pak Jokowi sebelum ya mencitrakan Pak Jokowi lah, dan apa-apanya selalu diseret atau mungkin diarahkan dengan bayang-bayang ya Pak Jokowi gitu, sehingga masyarakat menilai ya mungkin memang pada akhirnya Pak Prabowo ini harus membuktikan ya, misalkan biar si Mas Gibran ini nggak terus digoreng, harus membuktikan bahwasanya Pak Prabowo ini adalah
kabinet pemerintahan yang baru, yang memang dia sekarang sebagai seorang pemimpin dan lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Gimana menurut Mas Denny Darko? Ini sesuatu yang Pak Prabowo nggak akan lakukan, dan ya beliau nggak terpikir untuk lakukan karena beliau ini ingin melakukan keberlanjutan. Nah, kalau keberlanjutan ini dilakukan, artinya orang-orang memang in charge di pos-pos itu tadi, ini masih diperlukan. Dan kita tahu bahwa orang-orang ini pun, ini ketakutannya kan orang-orang ini masih dikontrol Pak Jokowi. Itu nggak sama sekali. Bu Sri Mulyani adalah seorang profesional yang juga integritasnya itu dipercaya oleh dunia. Dan orang-orang yang lain, ini kalau saya pikir, itu sesat pikir yang makanya. Ini kalau Menteri Jokowi, otomatis Jokowi mengontrol itu aja udah salah. Nah, kenapa kok mempergunakan Menteri Jokowi? Karena Pak Prabowo ingin berlanjuti apa yang kemarin ada. Kalau ternyata nanti di perjalanan tugasnya sudah selesai, ya di reshuffle pun mungkin saja. Tapi bukan karena ingin berpisah. Karena bahkan di pidato terakhirnya, saat video ini dibuat, Pak Prabowo pun itu ngomong, ada yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu. Itu sesuatu yang beliau sudah konfirmasi lagi. Dan perihal IKN, beliau sudah katakan juga kalau ini akan dilanjutkan hingga selesai. Tapi dananya sekarang diblokir, Mas. Blokir karena kemudian ada sebuah ajuan dana yang besar, di mana ini perlu untuk dikucurkan. Pas dilihat secara keseluruhan, ini perlu untuk diatur kembali. Nah, saat ini diatur kembali, kan ini harus di-stop dulu pengeluarannya. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi apakah akan diteruskan? Iya, jelas akan sudah terukur. Seorang prajurit, dia harus menyelesaikan misinya hingga selesai. Jadi saya pikir ini satu hal yang dilebih-lebihkan, terutama berkaitan dengan ya Mas Gibran ini tadi. Bahkan ada yang bilang, itu IKN jadikan aja nanti pangkalan gas melon ya, oleh dosen bajingan tolol itu. Nah, jadi yang ngomong bajingan tolol maksudnya. Kalau menurut saya ya, orang-orang seperti ini tuh memang harus diruqyah untuk nggak menyebarkan kebencian. Ini sudah mulai masuk ke penghasutan. Dan saya pikir kalaupun ada ketegasan yang harus dilakukan Pak Prabowo, bukan untuk membuat menterinya ini tadi diganti dengan menteri baru, atau menunjukkan kalau dia masih satu koalisi dengan Gibran dan Jokowi, tapi untuk mendisiplinkan orang-orang ya, dosen bajingan tolol itu tadi yang mengatakan bajingan tolol. Jadi kalau menurut saya ini sudah mulai berbahaya. Ujaran-ujaran kebencian ini harus ditertibkan dengan cara yang mungkin ya Pak Prabowo mungkin lebih tahu karena dulu anggota Kopassus. Jadi kalau saya pikir ya ini sudah sampai tahap meresahkan kepada kita semua yang ingin hidup tenang dan pemerintahan ini berjalan dengan baik. Dan yuk kita coba untuk nggak menyebarkan itu dengan melakukan hal-hal yang kalau protes silakan, mau melakukan sebuah tindakan untuk kira-kira ya melakukan kalau kritik, gunakan kanal yang memang disediakan. Dan semoga kalian segera diluruskan jika kalian ternyata memang masih berpendapat untuk Prabowo dan Jokowi ini berpisah. Tapi apakah kalian, udah kan? Tapi apakah kalian akan berpisah dengan kalian? Orang yang kalian sayangi atau rekan bisnis kalian, yuk kita akan buka kartunya untuk mengetahui lebih jauh. Dan izinkan saya melihat apa yang akan terjadi pada kalian di tahun 2020. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.